Shalom, selamat pagi, selamat menyambut hari baru, hari karunia Tuhan hari ini. Rabu tanggal 1 Februari tahun 2023. Ibu Bapa, semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Sebelum kita memulai aktivitas kita pagi ini, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Namun sebelum itu, mari kita minta kekuatan di dalam doa dan kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa Surgawi, Bapa yang rahmani dan rahimi, terima kasih Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Biarlah Tuhan hidup kami penuh dengan kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera. Sebelum kami mulai aktivitas kami hari ini, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami agar firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mengambil tempat yang layak dalam hati kami. Hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu, kasihani kami, pakailah sebagai saluran berkat-Mu. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam Kristus kami meminta dan berdoa kepadamu. Amin. Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Mazmur Daud. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, renungan kita hari ini bertolak dari Mazmur 15 ayatnya yang pertama. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Menumpang di rumah Tuhan. Mazmur ini mau menjawab pertanyaan orang yang bagaimanakah mengalami kehadiran dan persekutuan yang dekat dengan Allah, persekutuan yang intim dengan Allah. Dalam Mazmur ini tersirat bahwa kita dapat membuat Allah menarik kehadirannya dari kehidupan kita melalui perbuatan tidak benar, penipuan, hujatan, atau sifat orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu kita harus memeriksa tindakan kita. Taparesa itu kaleta, takaka itu kaleta, dalam setiap hari kehidupan kita. Kita mengakui dosa-dosa kita, kita berbalik daripadanya, dan senantiasa berusaha supaya kita layak di hadapan Allah melalui Kristus. 2 Timotius 2 ayat 15.
Dan kita sadar bahwa kehilangan hubungan dengan Allah berarti kehilangan segala sesuatu. Kehilangan hubungan dengan Allah berarti kehilangan segala sesuatu. Menumpang dalam kemahmu artinya datang ke bait Allah dan tinggal di situ sebagai tamu Tuhan. Bait Allah sering disebut kemah sebagai kenangan akan kemah pertemuan yang menyertai suku-suku Israel di gurun waktu itu. Setiap tahun peringatan akan zaman itu dirayakan pada perayaan Pondok Daun. Pertanyaan Tuhan, siapa yang datang kepada Tuhan? Orang yang datang di hadirat Allah harus berhadapan langsung dengan dua pertanyaan dalam ayat ini. Para peziarah barangkali diizinkan mendirikan kemah di Gunung Moria pada masa-masa tertentu dalam sejarah perjalanan umat Israel. Akan tetapi pertanyaan-pertanyaan yang paralel itu menekankan bahwa standar Allah harus dipenuhi jika seseorang hendak menghadap Allah. Ada ketetapan yang harus kita turuti jika kita menghadap Allah. Pemazmur menampilkan sejumlah karakter orang-orang yang layak, orang-orang yang bisa hadir di hadapan Tuhan. Kelompok karakter yang pertama jelas dalam ayat 2 dan ayat 3 yang terdiri dari 3 kata positif. Yang pertama, tidak bercela, adil, dan mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Dan ada juga 3 negatif, tidak menyebar fitnah, tidak berbuat jahat, tidak menimpakan celah. Ayat 3. Kelompok karakter yang kedua, ayat 4-5 terdiri dari 2 yang positif, memandang hina orang yang tersingkir dari takut akan Tuhan, dan 3 yang negatif, tetap setia pada sumpah yang teledor, walau rugi, tidak meminjamkan uang dengan bunga, dan tidak menerima suap. Ayat 4b sampai dengan ayat 5. Orang yang berkarakter seperti itu hidupnya layak dan berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, pemazmur menyadari bahwa untuk bisa layak di hadapan Tuhan yang suci, hidup seseorang haruslah suci juga. Permasalahannya adalah siapakah orang yang dapat sempurna sedemikian? Siapakah orang yang betul-betul suci? Jawabnya jelas tidak ada. Tidak ada seorang pun yang baik, apalagi mencari Allah. Yang melayakkan seseorang di hadapan Allah adalah anugerah dan kasih Allah, pemberian Allah. Mazmur ini mau menunjukkan kepada ibu bapa, saudara, dan saya, kita semua, bahwa betapa erat hubungan antara doa dan hidup, antara ibadah dan melaksanakan kehendak Tuhan. Tidak ada doa dan ibadah yang benar kalau tidak dipersiapkan dan didukung hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana kehidupan doa ibu bapa? Bagaimana ibadah ibu bapa kepada Tuhan? Jika ibu bapa menyejajarkannya dengan ungkapan pemazmur di sini, apakah kita termasuk orang yang boleh menumpang di kemah Tuhan? Mari kita lihat diri kita. Adakah kesungguhan di dalam diri kita dalam beribadah kepada Tuhan? Adakah kesungguhan di dalam diri kita menikmati kasih karunia Tuhan?
Sudahkah kita memiliki kasih yang dari Tuhan? Dan sudahkah kita membagikan kasih itu kepada sesama kita? Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani, Bapa yang kami puji dan puja, Bapa yang kami agungkan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Engkau memberikan waktu dan kesempatan bagi kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Agar firman ini betul-betul menggugati kami. Agar kami hidup oleh firman-Mu. Berkati seluruh umat-Mu, aktivitas umat-Mu, baik sebagai pedagang, baik sebagai petani, sebagai ASN, sebagai pegawai, apapun profesi kami. Tuhan memberkati kami. Biarlah Tuhan, kami boleh menikmati hidup dalam kaitan dengan Tuhan. Kami berdoa untuk para lansia. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang hanya bisa mendengarkan firman-Mu dari jauh, yang tidak bisa lagi pergi ke gereja, yang hanya bisa merenungkan firman-Mu lewat membaca dan mendengarkan. Tuhan, kasihani para orang tua kekasih kami, agar mereka boleh menikmati hidup dalam hubungan dengan Tuhan. Demikian pun kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang berbaring karena sakit. Tuhan kasihani, sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu, agar mereka boleh disembuhkan, mereka boleh beraktivitas, mereka pun boleh bersukacita. Demikian pun saudara-saudara kekasih kami yang sedang bergumul karena rumah tangga, bergumul karena anak, bergumul karena biaya, bergumul karena ekonomi. Apapun pergumulan kami, Tuhan tolonglah, kasihani kami, lindungi kami, agar kami lewat dari pergumulan itu dan nama-Mu yang kami masyhurkan. Berkatilah kami Tuhan. Dengarkan doa kami. Berkati anak-anak kami dalam bangku sekolah. Berkati dalam perjuangan. Karena kami berdoa kepadamu. Kami meminta kepadamu. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Dan biarlah hidup kita hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kurus semangat.